Sekarang kita akan belajar mengenai gerak vertikal. Apa sih gerak vertikal ini? Ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya, yang arahnya itu secara vertikal. Gimana ini bikinnya? Nah, ini adalah GLBB dengan arahnya vertikal. Vertikal itu artinya tegak lurus dengan permukaan bumi ya, dan percepatan yang mempengaruhinya itu adalah percepatan gravitasi gitu. Jadi dia tuh sama aja sebenarnya sama GLBB, hanya saja jarak yang kalau dalam GLBB itu kita pakai S, maka dalam gerak vertikal si S-nya ini jaraknya itu secara vertikal, jadi kita sebut H atau ketinggian, gitu ya. Dan percepatannya, kalau dalam GLBB percepatannya konstan dan tergantung soalnya ya, dalam konteks apa. Sedangkan kalau gerak vertikal itu percepatannya itu adalah percepatan gravitasi. Gravitasi yang nilainya diketahui sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Atau biasanya dibulatkan jadi 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Gitu. Oke, jadi untuk mengerjakan untuk konsep-konsep gerak vertikal itu kita review dulu ya. Kita review dulu yang namanya ini harus kita ganti dulu. Kita ingat-ingat lagi nih rumus-rumus yang ada di GLBB. Yuk. Di GLBB kita punya rumus apa aja? Satu. Apa aja? VT itu sama dengan V0 ditambah A kali T. Gitu ya. Terus yang kedua, S itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Gitu ya. Kita kasih kotak dulu. Nah, nantinya si GLBB ini akan kita urai menjadi 3 macam gerak vertikal. Yang pertama, ada gerak vertikal ke atas. Gitu. Gerak vertikalnya ke atas. Jadi kayak gini nih. Ada sebuah benda gitu ya. Ini lantainya. Dia dilemparkan ngambang. Nah, ceritanya begitu ya bendanya ya. Set. Gitu. Dilemparkan ke atas. Artinya kecepatan awalnya arahnya ke atas. Sedangkan percepatan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah. Jadi dari persamaan GLB ini nih, kita ganti ya, kita ganti S-nya dengan H dan percepatannya menjadi min G karena kecepatan awalnya berbalik, arahnya kebalik, arahnya berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi. Jadi persamaannya jadi gimana? Jadi begini. Ini dia persamaannya VT itu sama dengan V0 dikurang GT. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, S-nya di sini kita ganti dengan H. Jadi H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Oke, ini dia ya yang namanya gerak vertikal ke atas. Intinya apa? Intinya S-nya kita ubah jadi H, kemudian A-nya adalah min G. Lalu yang kedua,
selain gerak vertikal ke atas, ada juga yang namanya gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah ini artinya si bendanya, bendanya dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, gitu. Dengan kecepatan awal, gitu. Nah, ini kecepatan awalnya searah dengan gravitasi. Percepatan gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Kecepatan awalnya untuk gerak vertikal ke bawah itu juga ke bawah, ya. Jadi rumusnya S-nya itu sama ya, kita ganti dengan H. Kemudian percepatannya jadi G. Itu. Jadi positif G. Jadi rumusnya tetap sama, hanya saja VT-nya G-nya jadi positif ya. Jadi rumusnya jadi VT sama dengan V0 ditambah GT. Kemudian H itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Oke. Nah, ini dia yang namanya gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini artinya sama kayak tadi ya, S-nya kita ganti dengan H, kemudian percepatannya itu sama aja sama min percepatan gravitasi. Kemudian, kalau yang namanya jatuh bebas, dia itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal nih, dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Nah, jatuh aja begitu ya. Set. Jatuh ke bawah dengan kecepatan awalnya 0 gitu. Jadi sebenarnya rumusnya akan sama dengan gerak vertikal ke bawah, tapi dengan kecepatan awalnya 0. Jadi gini, Vt itu sama dengan G kali T, karena V0 0 ya. Kemudian H sama dengan setengah G T kuadrat gitu. Kemudian yang ketiga Vt kuadrat sama dengan 2GH. Oke, ini dia yang namanya gerak jatuh bebas. Nah, kita akan lanjut untuk cari soalnya ya. Kita akan bahas soal. Nah, ini salah satu contoh soalnya ya. Jadi, yang pertama, ini dia soal 1. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 20 meter di atas tanah dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah pada saat 1 second setelah pelepasan tentukan kecepatan benda dan ketinggian bola di atas tanah. Oke. Set. Dia ketinggian mula-mulanya adalah 20 meter per second ya. Gitu. Kemudian yang ditanyanya ini T-nya 1 second. Yang ditanya adalah kecepatan pada saat itu dan ketinggiannya. Ya, 0. Oke, H-nya berapa? Dan kecepatannya berapa? Karena dia ini dilepaskan ya, di sini ada keterangan dilepaskan, otomatis ternyata kasus yang ada di sini ini adalah gerak jatuh bebas. Jadi dilepaskan, dijatuhkan, itu berarti dia punya kecepatan awal sama dengan 0. Gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya yang ditanya VT-nya, VT itu untuk gerak jatuh bebas, VT itu sama aja sama G dikali sama T, ya. Langsung G-nya itu adalah percepatan gravitasi, yaitu 10, dan T-nya adalah 1 second. Berarti kecepatan setelah dia 1 second itu adalah 10 meter per second. Itu ya, gampang ya. Ini pakai rumus gerak jatuh bebas yang pertama. Kemudian yang kedua, ketinggian bola di atas tanah. Ketinggian bola di atas tanah. Rumus ketinggian nih. Rumusnya apa untuk ketinggian? H itu sama dengan setengah GT kuadrat. H yang dimaksud di sini ini adalah perubahan ketinggian ya. Perubahan ketinggian. Jadi otomatis perubahan posisi dari awal sampai akhir. Jadi kalau yang namanya delta H itu posisi dari dia jatuh di atas sini nih, ketika dia jatuh, 1 detik kemudian misalnya dia jadi ada di sini, gitu. Nah, ini dia yang namanya H, ya. Yang namanya delta H itu ini nih. Jadi perubahan posisi. Nah, kalau misalnya yang dicari adalah ketinggian dia di bawahnya nanti, itu tinggal kita cari dengan posisinya H-nya itu sama aja sama H0 dikurang sama delta H tadi. Gitu. Oke, sekarang kita cari delta H-nya dulu ya. Delta H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti setengah dikali G, T-nya 1 detik ya, 1 kuadrat. Berarti delta H-nya berapa? Tinggal kita coret nih. Coret 10 dan 2 dapat 5 di sini ya. 5 dikali sama 1 kuadrat berarti 5 juga. Berarti ini 5 meter. Gitu. Sekarang kita cari H-nya. H-nya berapa sih? H-nya itu adalah H0. H0-nya di sini adalah 20 ya, 20 meter. Bukan 20 meter ini. Jadi 20 meter dikurang sama delta H-nya yang perubahan posisinya tadi. Saat dia dijatuhkan dia menempuh perubahan ketinggian berapa? Nah, ini 5. Jadinya hasilnya adalah 20 dikurang 5 itu adalah 15 meter. Ya. Oke, ini nomor 1. Jadi jawabannya kecepatan benda saat 10. Saat 1 detik itu 10 meter per second. Gitu. Kemudian ketinggiannya adalah 15 meter dari atas tanah. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2. Seorang anak melemparkan batu vertikal ke atas. Ini kita pakai gerak vertikal ke atas ya. Nomor 1-nya di sini nih. Nah, itu ini nomor 2-nya. Dengan kecepatan 40 meter per second. Ini berarti kecepatan awal ya. 40 meter per second. Dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Saat 2 second yang ditanya, saat 2 second berarti waktunya 2S ya. Tentukan. 1. Kecepatan benda. Kecepatan benda itu apa? Iya, VT. Gitu. Kemudian yang keduanya yang ditanya adalah ketinggiannya, H-nya berapa. Nah, kalau untuk gerak vertikal ke atas, gimana rumusnya? Rumusnya jangan lupa VT itu sama dengan V0 dikurang GT. V0-nya berapa? V0-nya 40, G-nya 10, dan waktunya 2 ya. Berarti 40 dikurang 20 berapa? Yes, betul. Jadi jawabannya adalah 20 meter per second. Sekarang kita lihat nomor B. Yang dicari adalah ketinggiannya. Gimana rumusnya? H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya 40 ya. Waktunya berapa? Waktunya 2 second dikurang setengah, gravitasinya 10, T-nya 2 kuadrat. Iya, nah berapa tuh? 40 kali 2, 80. Setengah kali 10 itu 5 ya. 5 dikali sama 2 kuadrat. Berarti dapatnya 20. 80 dikurang sama 20. Jadinya berapa? 60 meter. Gitu. Jadi dapat di sini kecepatan bendanya adalah 20 meter per second. Kemudian ketinggian bola di atas tanahnya adalah 60 meter. Oke, nomor 3 nih. Nomor 3.
Wendy, seorang penerjun payung, dia melompat dari sebuah pesawat dan baru mengembangkan parasutnya setelah jatuh bebas sejauh 60 meter. Nah, karena mengembangi parasut tersebut, Wendy mendapatkan perlambatan sebesar 2 meter per second. Jika saat tiba di tanah, kecepatan Wendy tetap tepat 0, maka tentukan lama parasut tersebut ada di udara. Apa ini? T ya. Kemudian ketinggian saat melompat, gitu. Jadi kalau kita gambarkan nih posisinya Wendy, bentar, up. Nah, kalau kita gambarkan posisinya Wendy ini, jadi dia itu ini dari pesawat nih, ya, pesawat, set, dia turun. Di sini dia gerak jatuh bebas, gitu. Belum ada di sini tuh belum ada kecepatan awal. Kemudian dia turun. Nah, dia terjun bebas itu sejauh 60 meter, gitu. Nah, saat di sini Wendy membuka parasutnya. Iya, dia membuka parasutnya. Jadi, dia memperoleh perlambatan 2 meter per second. Di sini nggak lagi dipengaruhi percepatan gravitasinya tetap ada, tapi jadi total percepatan yang dia alami adalah negatif 2 meter per second kuadrat. Gitu ya. Jadi, kalau di posisi awal ini percepatannya masih pakai percepatan gravitasi gitu ya. Kemudian di bawah sini, Wendy setelah nyampe bawah sini, dia tepat kecepatan akhirnya 0. Jadi di sini ada dua keadaan nih, ya. Kita anggap ini keadaan 0, ini keadaan 1, ini keadaan 2. Jadi ini kita sebut V2. Gitu. Pertama kita harus cari tahu V1-nya dulu berapa nih. Oke, sekarang kita garisin dulu nih ya keadaan ini. Ini gerak jatuh bebas nih. Oke, ini gerak jatuh bebas. Jadi yang dicari adalah yang pertama adalah lama parasut tersebut di udara, ya. Selama di udara dia tuh berapa lama? Kita pakai rumus apa untuk gerak jatuh bebas? Untuk gerak jatuh bebas yang ada kita punya H-nya, gitu. Ini H01 ya, kita sebut ini H01 karena ketinggian dari awal sampai posisi 1. Ini posisi 2 nih. Jadi nanti kita cari H12-nya. Ini disebutnya H12. Gitu. Oke. Ini dari gerak yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Pakai H sama dengan apa? Setengah GT kuadrat. Gitu ya. Ini untuk gerak jatuh bebas. H-nya berapa? H-nya 60. Gitu. Gravitasinya 10. T kuadrat. Jadi berapa lama waktu dia ada di atas itu, gitu ya. Dia di atas itu waktunya berapa? Oke. Jadi ini pakai 60, ini 5 ya. Kita coret 10 dibagi 2 itu 5. Jadi T kuadratnya itu sama dengan 60 dibagi 5. Berapa tuh? 12 ya. Jadi T kuadrat itu sama dengan 12. Sehingga T-nya itu sama dengan akar 12 atau akar 4 kali 3, atau bisa jadi kita sebut 2 akar 3 second. Ini adalah waktu dari keadaan 0 ke keadaan 1. Berarti waktu 0, 1 gitu ya. Lanjut. Kita mau cari tahu dulu nih. Dari waktu 0, 1 ini dia punya kecepatan berapa sih? Gitu ya. Kita cari V1 boleh ya? V1 itu sama aja sama G kali sama T. G-nya berapa? G-nya 10 dengan T-nya 2 akar 3 gitu ya. Jadi
sama dengan 10 dikali 2/3 berarti 20 akar 3. Satuannya meter per second. Kita garisin dulu. Nah, oke. Ini adalah waktu sampai dia. Jadi di sini di posisi 2 ini dia punya kecepatan sebesar 20 akar 3 meter per second dan waktu yang dia tempuh dari titik awal itu adalah 2 akar 3 second. Oke, sekarang kita cari waktu yang dia butuhkan untuk sampai kecepatan 2-nya 0 ya. Pakai apa? Pakainya adalah V2 itu sama aja sama V0 ditambah A kali T. Gitu ya. Nah, V0 yang ada di sini maksudnya adalah kecepatan awal dia saat perhitungan mulai di sini. Berarti kecepatan awalnya itu adalah kecepatan 1 yang tadi udah kita tahu di sini ya, kecepatan 1 gitu. Jadi V2-nya kan 0 nih. Dan percepatannya tadi dapat berapa? Percepatannya itu sama aja sama min 2 katanya. Jadi V2-nya 0. 0 sama dengan 20 akar 3 ditambah min 2 dikali T. Jadi berapa T-nya? Min 2T kita pindah ruas jadi 2T sebelah sini ya. 2T sama dengan 20 akar 3. Sehingga dapat T-nya sama dengan 10 akar 3. Ini T untuk sampai di 2. Jadi kita sebut T12 second. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, lama parasut ada di udara. Lama parasut ada di udara berarti T01 ditambah sama T02. T di udara itu sama dengan T01 ditambah T02. T01-nya berapa? 2 akar 3. T12-nya berapa? 10 akar 3. Hasilnya adalah 2 tambah 10, 12 ya. Akar 3-nya kita taruh di belakang. Jadi dia ada di udara selama 12 akar 3. Ini kita tulis 12 akar 3 second. Kemudian ketinggian Wendy saat melompat. Berarti kita harus cari tahu dulu H2-nya nih untuk cari ketinggian totalnya. H2-nya pakai apa? Pakai ini aja. Pakai V0 kali T. Pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A. H-nya yang dimaksud di sini adalah 2S ya. 2S dengan S-nya itu adalah ketinggian yang kita cari nantinya. Kita nanti ganti H-nya, S-nya dengan H. Jadi VT-nya itu berapa? Pas ada di bawah sini, VT-nya itu otomatis V2 dan V0-nya ini adalah V1 ya, kecepatan awalnya V1. V2-nya 0. V1-nya tadi udah dapat mana V1-nya? Nah, ini dia ya. 20 akar 3 kuadrat ditambah 2. Percepatannya tadi min 2 ya. Dikali sama H. Gitu. H12 tentunya. Oke, jadi berapa nih? 20 akar 3, 20 kuadrat. Itu berapa 20 kuadrat? 400 ya. Akar 3 kuadrat berarti 3 ya. Ini negatifnya kita tulis di sini negatif 2. Negatif 4. H2. Oke, berarti kita cari H2-nya berapa nih? H2-nya itu kita pindah ruas saja ya. 4 H2 sama dengan 400 kali 3. Jadi H2-nya itu sama dengan 400 kali 3 dibagi 4. Berarti berapa? 300 ya. Oke. Ini H2-nya 300 nih. 300 meter. Ya kan? Berarti kalau yang dicari itu adalah H total, ketinggian total dia di udara, itu sama dengan H01 ditambah H12 yaitu 60 ditambah 300 itu 360 meter. Begitu ya. Jadi ini 360 meter.
si Wendy ini saat pertama kali dia eh, keluar dari pesawat itu di ketinggian 360 meter. Oke, kalian lanjut aja kerjain yang nomor 4 nih. Silahkan dikerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa latihan tiap hari ya, biar makin pintar. Segitu dulu belajar kita kali ini ya. Ini rangkuman materinya. Kalian bisa temukan ini di akun TikTok kita atau di YouTube. Selanjutnya kita akan bahas lagi materi-materi yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk dapat video-video belajar selanjutnya. Yuk, sampai jumpa lagi.